Slow motion ini bermaksud untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas tentang apa yang dikerjakan oleh DPR. Khususnya dalam presentasi ini adalah soal kerja DPR dalam setahun pertama masa jabatan mereka tahun 2009 sampai 2014. DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu lembaga negara yang diberikan tugas untuk mewakili rakyat. Sederhananya, rakyat punya aspirasi, punya harapan, punya usulan, disampaikan ke 560 wakil kita di Senayan. Kemudian 560 wakil itu akan memperjuangkan aspirasi kita. Fungsi DPR secara umum pada dasarnya adalah fungsi representasi. Representasi sendiri artinya perwakilan. Sementara Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi di negara ini itu mengamanatkan 3 fungsi utama DPR. Yang pertama legislasi, yaitu membuat undang-undang. Yang kedua pengawasan, yaitu mengawasi jalannya pemerintahan. Dan yang ketiga anggaran, yaitu menyusun rencana pengelolaan keuangan negara. Dari ketiga fungsi itu, dalam presentasi ini akan banyak diulas soal fungsi legislasi. Kenapa legislasi? Karena fungsi ini sangat berpengaruh pada masyarakat banyak. Kita semua, baik itu warga negara asing maupun warga negara Indonesia, selama berada di Indonesia, diikat oleh hukum yang berlaku di negara ini. Hukum itu dibuat oleh mereka yang ada di Senayan, DPR. Jadi, kita semua sebagai individu harus peduli betul dengan apa yang dikerjakan oleh DPR dalam menjalankan fungsi legislasi. Dengan logika yang sederhana, mungkin kita bisa menganggap bahwa tahun pertama masa jabatan mereka itu adalah waktu bagi para anggota DPR untuk beradaptasi dengan lembaga mereka. Apalagi di DPR periode sekarang, 75% diantaranya adalah wajah baru, yaitu mereka yang belum pernah merasakan duduk di kursi DPR. Sekarang mari kita menengok aktivitas apa saja yang dilakukan oleh para wakil rakyat selama setahun belakangan. Belum sebulan DPR periode 2009-2014 bekerja, mereka justru sudah melakukan studi banding. Apa itu studi banding? Studi banding itu sebenarnya kunjungan resmi kenegaraan ke luar negeri untuk mempelajari suatu topik tertentu. Biasanya untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan suatu peraturan di negara tertentu. Dengan kondisi ekonomi negara yang sedang menurun, tentu sangat tidak wajar apabila DPR menjadikan aktivitas studi banding sebagai prioritas dalam program kerja mereka. Para anggota DPR juga melakukan beberapa hal lain yang mengundang kontroversi. Yang pertama itu soal rencana pembangunan gedung baru DPR. Rencana ini sebenarnya tidak punya alasan mendasar yang kuat. Pada awalnya, pihak DPR mengatakan bahwa kebutuhan pembangunan gedung baru itu karena gedung yang lama itu sudah mulai miring dan retak. Kemudian Kementerian Pekerjaan Umum justru membantah. Kata mereka, tidak ada kemiringan yang signifikan di gedung DPR yang lama. Ketua DPR belakangan merespon bantahan itu dengan mengatakan bahwa alasan sebenarnya pembangunan gedung baru DPR adalah karena gedung yang lama itu sudah tidak memadai lagi kapasitasnya untuk menampung para staf ahli anggota DPR. Pembangunan gedung baru itu diperkirakan akan menelan biaya hingga 1,3 triliun rupiah. Diberitakan gedung baru akan dilengkapi dengan fasilitas mewah seperti kolam renang dan spa. Dengan kondisi sebagian besar masyarakat Indonesia masih miskin dan belum punya tempat tinggal yang layak, tentu rencana itu sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hal itu lagi-lagi menunjukkan bahwa anggota DPR tidak punya kepekaan sosial terhadap kondisi masyarakat Indonesia. Hal kontroversial kedua adalah dana aspirasi. Apa itu dana aspirasi? Konsep dana aspirasi bermaksud ingin mengalokasikan anggaran negara ke daerah pemilihan melalui anggota DPR masing-masing. Nilai totalnya adalah 8,4 triliun rupiah. Tujuannya menurut mereka adalah untuk meratakan distribusi pembangunan ke daerah sehingga pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di tingkat pusat saja. Kalangan masyarakat tentunya memberikan tentangan keras terhadap usulan itu. Karena mekanisme pertanggungjawaban anggota DPR terhadap dana tersebut belum jelas. Memang kebutuhan akan pemerataan pembangunan di daerah itu ada. Tapi tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, dana aspirasi itu rawan dikorupsi. Bisa jadi dana aspirasi yang disalurkan melalui anggota DPR itu justru digunakan untuk biaya politik mereka masing-masing. Misalnya dalam praktek ketika kampanye untuk pemilu berikutnya,
mereka menggunakan dana itu untuk melakukan politik uang. Usulan dana aspirasi itu akhirnya gagal, tapi anggota DPR justru memunculkan usul kontroversial yang ketiga, yaitu usulan rumah aspirasi. Berbeda dengan dana aspirasi yang tidak ada dasar hukumnya sama sekali, rumah aspirasi ini sebenarnya diamanatkan oleh tata tertib DPR. Jadi tata tertib DPR itu mengamanatkan dua hal. Yang pertama soal kunjungan ke daerah, yang kedua membangun rumah aspirasi. Tetapi ketentuan itu tidak mewajibkan bahwa rumah aspirasi dibangun dengan menggunakan uang negara. Karena apabila menggunakan uang negara diperkirakan akan menghabiskan total 200 miliar rupiah per tahun, yang sebenarnya tidak termasuk dalam prioritas arah dan kebijakan DPR pada tahun 2010. Sementara RUU yang sebenarnya penting dan sudah lama direncanakan seperti RUU KUHP justru tidak dibahas sama sekali selama 2010. Rupa DPR yang tergambar dalam presentasi ini sedikit banyak memperkuat penilaian kita bahwa kinerja DPR di tahun pertama terbilang buruk. Jadi, masih layakkah kita sebagai rakyat menaruh harapan kepada 560 wakil kita di Senayan sana?